Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bidang studi agama Katolik, yaitu mengenai bekerja sama dengan teman. Nah, terlebih dahulu anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman di dalam kelas ini. Tolonglah kami agar kami dapat menuntut ilmu bersama-sama dan juga mampu bekerja sama melakukan sesuatu yang baik dengan teman-teman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak ibu, bukalah buku agamamu dan dengarkan penjelasan dari ibu guru. Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai bekerja sama dengan teman. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut mereka sedang bekerja sama, yaitu mereka saling membantu, saling bekerja sama. Nah, apakah manfaat kerjasama itu anak-anak? Ya, manfaat dari kerjasama itu adalah supaya pekerjaan kita cepat selesai, lebih ringan, dan juga tentunya lebih menyenangkan. Nah, dengan bekerja sama, tugas menjadi lebih ringan, cepat selesai, dan juga menyenangkan. Dan juga kita memerlukan teman-teman untuk bekerja sama. Jadi anak-anak, kalau kita bekerja hanya sendiri, tentunya akan terasa sangat membosankan. Tapi kalau kita bekerja sama dengan teman-teman kita, pasti akan lebih menyenangkan dan juga pekerjaan kita cepat selesai. Jadi kita memerlukan bantuan teman-teman kita atau memerlukan teman kita untuk bekerja sama. Mari kita mendengarkan nasihat Santo Paulus berdasarkan suratnya kepada jemaat di Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Oke, nah dengarkan ibu guru membacakan bunyi kitab sucinya. Kamu juga bisa membaca dari bukumu halaman 31. Kesatuan jemaat dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, begitulah anak-anak bunyi dari kutipan kitab suci Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Jadi anak-anak, dalam bacaan kitab suci tadi, Santo Paulus memberi kita nasihat, yaitu agar kita menunjukkan kasih dengan saling membantu satu sama lain, dan juga kita harus lemah lembut, sabar, dan juga selalu rendah hati. Jadi dalam bacaan itu tadi mengajarkan kita atau memberi kita nasihat supaya kita menunjukkan kasih itu
dengan saling membantu satu sama lain, dan juga mengajarkan kita menjadi lemah lembut, menjadi seseorang yang penyabar, dan juga selalu rendah hati. Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Nah, begitulah anak-anak nasihat Rasul Paulus dari bacaan kitab suci tadi kepada kita. Nah, jadi anak-anak ibu, Tuhan ingin agar pekerjaan kita menjadi ringan dan berhasil. Tuhan juga ingin agar kita bekerja sama dengan gembira dan penuh semangat. Karena itu, Ia memberi kita teman-teman untuk bekerja sama. Teman-teman yang baik adalah anugerah Tuhan yang membantu kita untuk lebih bersemangat, bergembira, dan juga maju. Jadi anak-anak ibu, Tuhan ingin agar kita bekerja sama dengan teman kita dengan hati yang gembira dan juga penuh semangat, yang dimana dengan kita bekerja sama, yaitu Tuhan menginginkan supaya pekerjaan kita itu menjadi ringan dan juga berhasil. Jadi anak-anak ibu, kalian juga harus bisa bekerja sama atau membangun kerjasama yang baik dengan teman-temanmu, supaya pekerjaan juga cepat selesai dan juga lebih menyenangkan. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, yaitu mengenai kerjasama membersihkan ruangan kelas. Jadi kalau kita bekerja sama untuk membersihkan kelas ini, maka ruangan kelas kita akan terasa bersih dan nyaman untuk kita tempati belajar. Nah, ini juga kalau kita bekerja sama untuk membuat suatu mainan, maka mainannya akan cepat selesai dan dapat kita mainkan bersama teman-teman kita. Jadi itulah anak-anak yang diinginkan Tuhan Yesus, supaya kita itu bekerja sama dengan teman kita dengan penuh semangat dan juga dengan penuh kegembiraan. Jadi anak-anak, berusahalah untuk rukun dan damai dengan semua teman. Bila terjadi perselisihan, segeralah untuk berdamai dan saling minta maaf. Nah, jadi jika kamu dan temanmu terjadi perselisih paham, maka segeralah kamu untuk berdamai dengan temanmu dan juga saling minta maaf. Tuhan juga senang melihat anak-anak yang bekerja sama dengan rukun dan juga penuh sukacita. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini mengajarkan kita untuk bekerja sama dengan baik dengan teman-teman kita dengan penuh semangat, sukacita, dan juga kegembiraan. Bekerja sama ini juga memiliki banyak manfaat untuk kita, yaitu pekerjaan kita cepat selesai, lebih ringan, dan juga lebih menyenangkan jika kita bekerja sama dengan teman-teman kita. Jadi itulah anak-anak inti dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kamu juga harus selalu bekerja sama dengan rukun bersama teman-temanmu ya nak. Oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini dapat dimengerti dan dipahami. Apabila ada pembelajaran kita hari ini yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, boleh ditanyakan Ibu secara pribadi lewat WA. Kamu juga harus terus mengulang-ulang atau membaca ulang bukumu supaya kamu terus mengingat pembelajaran kita yang sudah berlalu. Oke anak-anak Ibu?
Sekarang tugasmu di rumah ada 4. Kerjakanlah tugasmu ini di buku latihan tematikmu. Tulislah dengan tulisan tegak bersambung ya nak, yang rapi dan juga bersih. Oke anak-anak ibu, cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.